Derek tanglet Gus. Nggih. 3 pitakonan. Sing pertama kula ngalami semedi utawi kholwat. Nggih. Niku wonten cahaya putih mlebet teng awak kula. Niku sing pertama. Nggih. Sing kedua donga lewat YouTube, kebetulan donga jenengan tentang makrifat. Niku sah napa mboten? Ngaten nggih. Kaping 3 niki mboten kholwat. Kados kula rebahan niku kula ngrasaken sak temene urip niku kesadaran kula niku lenyap. Kepanggih jenengan enten sosok kirangan niku makhluk napa swara tanpa wujud. Entut mungkin niku. Bejoe nggih. Bejoe ngeten Gus. Nggih. Nggih ngapunten niki bejoe ngeten. Yaiku sing digawa ngapunten iki. Sing digawa muklakson asli ajarane Rasulullah. Kok nek gak ro yaiku sing asli. Bejoe ngoten. Nah sing kula maksud niku sosok tanpa wujud niku Sinten? enten swara tanpa wujud. Nggih, nggih, nggih. Bejo ngoten. Yaiku ajarane muklakson asli ajarane Rasulullah. Nah, kula sampak sakniki niku angen-angen swara tanpa wujud niku napa Gus niku? Wonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi si Salik. Salik itu orang yang sudah paham dan mengerti tentang bagaimana cara untuk suluk yang benar. Di luar salik iku orang yang belum mengerti bagaimana cara ibadah ini dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Itu berarti di luar salik. Salik bisa dikatakan santri. Kalau belum santri berarti yo sik dereng nyantri. Kita bahas masalah salik. Berarti jenengan kalih kula. Seseorang yang mengadakan satu perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Iku nopo mengapa satu saat diberikan Allah musibah, padahal iki juga musibah itu diberikan terhadap mereka yang belum menjadi salik. Miturut bab 189 apa alasannya Allah memberikan musibah? Berarti dikatakan musibah itu
sesuatu yang miturut sifat basariah kita sebagai manusia, takdir sing rapenak iku musibah pada umumnya. Padahal musibah itu adalah sesuatu yang Allah hadapkan dengan maksud satu tujuan, yaitu menguji. Kalau bahasanya orang yang belum jadi salik, musibah itu sesuatu yang tidak wenak. Takdir sing ada kaitannya dengan balak. Kalau mungguh miturut pandangan orang yang sudah menjadi salik, enak gak enak iku ya musibah. Artine musibah ujian. Pertanyaane, apa sebab musibah sing gak enak iku juga didatangkan terhadap kita si salik? Tidak hanya orang-orang yang belum menjadi salik. Apa sebab? Ini nanti kita jawab. Qala musannifu rahimahullah waraul ikhtibari sobi, utawi mburine maksude ujian as-sobi kang rapenak sing ditekakne Gusti Allah itu. Iku yo jatuh den temu apa nikmatun azimatun, ana satu nikmat sing agung. Ujian Allah yang tidak enak bagi seorang salik, iku pasti akan di belakangnya akan menemukan satu nikmat sing agung. Apa yang dimaksud nikmat yang agung di sini? Yaiku rahmat sing kekal. Rahmat sing kekal. Rahmat kan kebagi dua. Fadilah, anugerah Allah kan ada dua. Ada yang bersifatkan Rahman. Rahman ini gak kekal, artinya pasti akan berpisah. Ada anugerah yang Allah berikan terhadap hambanya itu yang kekal. Ini sing disebut nikmatun azimatun, nikmat kang agung. Apa? Ar-Rahim, yaitu pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Niki yang dimaksud nikmatun azimatun. Al-faqatu utawi piro-piro bangete fakir, termasuk musibah sing gak enak. Ojo maneh nyekel duit, rokok saudi le ora, sampak bermangan ngono kuwi ya. Kan mestine rokokan to. Ora enek rokok 16 itu, akhirnya golek tekik-tekik. Ya. Ngerti tekik amin ya. Ya karen-karane orang yang dibuang nih lho dikumpulkan. Terus digelintir maneh, digelintir lagi dengan kertas, mbuh kertas kobot, mbuh kertas apa niku lho golek kobote jagung. Nek gak ana ya godhonge niku, godhonge gedang niku. Klaras ngoten. Sampak nemen fikiri kan di situ.
Al-faqatu utawi kang nemen fikire iku bustul mawahib. Terus makalah teng mriki sebagai lemek alas. Alase apa? Piro-piro peparing. Dadi fakire nemen iku sebetulnya iku Allah jadikan sebagai medan atau apa ya? Nek cara wong turu iku lemek niku lho. Sebagai lemeke piro-piro peparinge Allah. Iki kalau salik betul-betul ngestokake suluke mesti paham. Sehingga ketika saat dihadapkan ujian yang seperti ini, dia itu tidak gelisah, tidak khawatir. Ngoten. Al makna inna anwa al ibtida isobati sak temene biro-biro maceme ujian kang ora penak iku kalfus hati laksana seperti lapangan atau medan atau lemek. Lemek apa? Litalak kia krono arai supaya nrimo sapa-sapa salik fadlallahi ing anugrahi Allah. Anugerah sing pundi ya? Makrifat niku ketemu. Gusti Allah memberikan satu ujian sing berat. Itu memang sengaja Allah jadikan sebagai alas lemek atau hamparan terhadap si salik, bahwasanya di situ ada fadl Allah sing agung. Makanya tadi saya katakan bagi si salik yang sudah paham suluknya ketika saat dihadapkan hal seperti ini, itu si salik tidak gupuh. Si salik tidak khawatir. Bahkan ini tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, menyangkut juga ikhtibar niki atau ujian iki ada kaitannya dengan garwa, istri suami kita, anak, pergaulan, hubungan sesama manusia. Kadang juga ya dikasih Allah geseh atau bercerai-berai. Loh, mana letaknya kalau di situ ada fadl Allah atau nikmatun azimatun? Karena di situ yang berkuasa iku cuman Sang Yang Tunggal, yaitu hidup. Oleh karena si salik itu ngestokno, memperhatikan suluknya, maka pasti dia dapatkan namanya fadli Allah di situ. Mula bapak-bapak kalau nanti pulang bojone ngecemes saya, anggapen radio rusak ngunawis. Lah ya apa ini? Gusti Allah lucu rek. Gusti Allah nyopo jenengan lewat garwa sampean iku ngecemas saya. Ibu-ibu yang ngono. Nek Pak iki mangkok ya sanjake ngecemes, anggapen ae Gusti Allah menyapa. Nah, jenengan disapa Allah lewat garwa ngecemes, anak gudo lan sak piturute. Loh, disinilah Pak, aku yakin hati sampean kali kula niki mboten berlarut
larut di dalam kesedihan, mboten berlarut-larut. Kados masa-masa sekarang ya, ini kan si anget-anget ya rada anget, wis panas Jawa Timur nih, terkait masalah tubuh NU nih lho Pak. Tubuh NU antara sayap kanan sayap kiri. Nah, sayap kanan diuji Allah, sayap kiri kuwi mesti ngamuk-ngamuk. Pertanyaannya adalah, sampai kapan hatimu itu ada di neraka terus seperti itu? Kalau tauhid mensikapi lebih-lebih lewat bab malam hari ini, lho ning kono ya ana Gusti Allah. Lah ngono to. Bagaimana Anda akan menyalahkan? Sing disalahkan ya gitu. Wis tah dulur, nek pancen gak gelem bertauhid, semuanya ya panas-panasan, gak ono marine. Oh nek ngono hukum syariat gak berlaku, rusak dunia. Ya kalem-kalem kabeh iku diselesekno ya kalem-kalem. Sini Allahu Akbar, sono Allahu Akbar. Allahu Akbar ketemu Allahu Akbar. Mbok dadine ya napa iku? Ya wis dadine walillahil ham ngono ae lho. Nek kabeh mlayune walillahil ham ya padha enake ati muke. Lah wong wis tuwek-tuwek kate lapo. Lah wis sepuh-sepuh iki lho Pak, ra gelem mikir atine nang Gusti Allah, ya rugilah menurut kula. Ya mestine kudu ditata atine, siap-siap ngadep nang Gusti Allah. Bukan berarti saya melarang Anda ikut serta di dalam kelompoknya salah satu, monggo. Tapi kalau hatimu itu kalau sudah betul-betul ketata ning ngersani Gusti Allah, monggo. Akhirnya disitulah nanti akan memberikan satu akobah, memberikan satu hukum. Sing bener ya ono bener, sing ono salah ya salah. Ngoten to. Dadi penak padha lelonggone. Pun idza jaa tatkalane teka, idza jaatil bala'u tatkalane teka apa al bala'u bala', ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yuqaddimuka, ngedepake sapa Allah ka ing sira baina yadaihi, ing dalem ngersane Allah. Apabila Allah menghadapkan yang namanya as-sokbu, ujian sing sifatnya gak enak disebut balak, maka sebetulnya itu Gusti Allah nyekel awakmu, ngerti nyekel apa ya? Memegang dirimu supaya ngadep Gusti, ngoten karepe. Berarti balak, dibalik balak wonten nikmat, dibalik musibah wonten nikmat. Ini ya cuman salik yang bisa mendapatkan. Bagi kita yang ada di golongan umum, ya nggak bisa Pak. Ya sakjane musibah balak ya ono neraka, ati loro lah neraka toh. Lah di situ ati panas ya neraka. Loh di sini perbedaan antara seseorang yang belum
masuk di dalam alam muraqabah dan yang sudah ada di sini. Antara orang yang belum salik dan orang yang sudah salik perbedaannya ada di sini, Pak. Fataskuru mongko nikmatallahi alaika, fataskuru mongko syukura sira nikmatallahi ing atase nikmatallahi ing nikmate Allah alaika kang den parengake sira. Syukura ambek nikmat yang diberikan Allah terhadap dirimu. Apa yang dimaksud nikmat niki? Apakah ada kaitannya lepase jenengan songko dini balak? Oh bukan. Yang dimaksud nikmat niki adalah bertemunya jiwamu terhadap Tuhanmu. Ini yang dimaksud kalimah nikmatallahi di sini adalah di situ. Bentuk syukure sampean kali kula ya napa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Podo ngecok ana rapet sira bihablillahi kelawan taline Allah, jami'an kelawan sekabehane. Jadi bentuk syukur sampai datang Allah niku adalah selalu memegang teguh tali Allah. Ya dzikiri kau apa maneh ngene iku. Faida kana mongko tatkalane ana sapa Allah Gusti Allah iku yarhama melasi utok aweh rahmat sapa Allah al abda ing kawula. Kawula niki sing dimaksud adalah salik. Aweh rahmatan kelawan rahmat azimatan kang agung rupane maqamal arifin jenengan dilebokno golongan arif atau golongan para kekasih Allah. Tatkala Allah memberikan rahmat terhadap hambanya dengan rahmat yang seagung-agungnya, yaitu makom arifin, walakin la tatajalla, lan tetapi ini ora gelem bertajali apa ibadatuhu, ibadah waktu ngibadahe kawula abda al badaniyata kang bangsa badaniyah. Tatkala Allah memberikan satu rahmatnya terhadap hamba berbentuk makom arif, walakillat tatajalla, lan tetapine si hamba itu tidak mau ngibadai bertajali pada Allah, maka disitulah muncule bala. Wis paham? Berarti balak niki didatangkan apa sih balak? Musibah sing gak enak. Itu namanya balak. Didatangkan terhadap si hamba ini dikarenakan si hamba ini waktu ngibadah tidak mau bertajalli. Apa itu tajalli? Tidak mau hatinya menetapkan, menyadari bahwasannya sumber perkara ngibadah iku sangka Allah. Hati gak gelem lenggah di situ, tidak mau duduk di situ. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin lah. Tapi enggak mau. Akhirnya apa? Jatuhi balak. Balak miturut bahasa orang syariat ya takdir sing rapenak. Lah balak munggu salik rawusul wusul. Wis paham ah?
Jenengan iki ketika saat aktivitas opo kok hati iku ora koneksi terhadap Allah, balak iku saged diterima. Duduk balak iku kepengin kopi gak iso ngombe kopi, dudu senes. Iki lah pandangan wong syariat. Balak miturut pandangan wong syariat itu ada kaitannya dengan jasmani badan iki. Tapi balak munggo wong ngerang hakikat atau sisalik, jenengan iki salat ra iso khusyuk iku balak wis. Jenengan ngibadah murni atau tidak murni iku balak. Sebab apa? Walakilla tatajalla ibadatuhu, karena si salik iki mau ora patek gelem bertajali dikala ngibadah secara badan kuwi mau murni atau tidak murni. Lah muncul bala iku berarti karena kita tidak mau bertajali wis titik. Monggo salik lho ya. Mpun bala iku sampean terjemahno kecelakaan, diterjemahno nggih ngapunten Kang Kathah, rugi dibujuk wong, barange dicolong wong, oh bala iku miturut umum. Tapi miturut wong khusus, yaitu Anda sebagai salik, jenengan kali kula salat ora iso ketemu, mangan ora iso ketemu, iku termasuk balak. Loh, di situ ada nikmat sudah Allah persiapkan. Berarti piye? Jenengan akan diberikan rahmat atau makom arifin iki kalau jenengan betul-betul mau bertajali, maksudnya ada di situ. Fafidaan li rahmatillahi, mongko sebagai tebusan rahmati Allah iku al ibtila usokbu, jenengan diuji Allah lewat perkara-perkara sing gak enak, yaiku alladzi yaptalihi kang maringi ing sapa ing abdun sapa Allahu Gusti Allah bi kelawan alladzi isine adalah ibtila usokbi, bisa babi maklawan sebabe apa irtakaba kang ngelakoni sira minadzunubi, irtakaba kang nglakoni sapa kawula hamba mau minadzunubi saking pira-pira pelanggaran utawa dosa. Tsumma yarhamuhullah, mongko nuli paring rahmat hu ing abdun sapa Allahu Gusti Allah. Bagi salik khususe disebut balak mang ati sampean iki ora gelem tajalli. Wis iku akan didapatkan pada diri kita apabila kita tidak mau bertajalli. Tapi Allah tidak memutuskan selamanya tidak bisa mendapatkan itu, ndak, mboten. Terus ati sampai dengan ngomong ngeten, kok suwe ya aku gak wusul ya. Lah ngoten nggih, mesti ning ati omong ngoten. Loh, iku buah dari ibtila usokbi, ujian Allah yang bersifat kan nggak penak tadi Pak, yang Allah memberikan terhadap mereka dengan sebab dia ngelakoni dosa. Apa dosa nih? Ya gak bertajali tadi. Tapi summa yarhamuhullahu ta'ala, ini loh maksudnya, kalau Allah tidak mutus dari rahmatnya yang bersifatkan makrifat, berarti apa maksudnya?
berarti Gusti Allah menunggumu. Berarti barang HP mau dikasihkan gak sido mang lho Pak ya. Gak selamanya gak dikasihkan boten. Sik dipending. Karena kita si salik tidak mau tajali. Kecewa toh sampean. HP wis diiming-imingno. Gila. Mbok ditampani. Ditampani dijaluk maneh. Berarti Gusti Allah nggudo. Nek diwastani Gusti Allah nggudo. Iku mau sebabnya kita enggak mau tajalli. Wong HP dikasihkan oleh jenengan menampani itu tidak madhep, mungkur. Ngerti mungkur? Menyingkur. Jadi misalnya yang memberikan dari sana arah depan, kita itu tidak menghadap tapi menyingkuri, loh ngene diambil, membelakangi, akhirnya gak dikasihkan. Kebalikannya HP itu akan dikasihkan manakala olehnya menerima itu dengan menghadap. Berarti maksudnya bertajalli. Rahmat itu selalu jenengan dapatkan manakala jenengan kali kula niki cara atiku bertajalli. Sebab di situ maka inilah alasan tidak apa-apa bagi arifin kekasih Allah itu berdoa rapopo. Krana atine menghadap Gusti Allah. Itu pun terpaksa tapi tidak akan menjadikan nilai bahwasanya pemberiannya itu disebabkan karena mintanya, bukan. Mohal kalau pemberian itu sebab permintaan. Apa letak mohalnya? Sebab yang lebih datang terlebih dahulu, lebih adanya itu pemberian daripada permintaan. Nek permintaan si anyar-anyar baru datang iki mboten wis suwe tukune lho wis 5 tahun. Lah paringno saiki lho tekone kalau dhisik niki. Ngaten. Bapak Ibu, iki kalau kita makalah ini kalau kita kita berikan, kita tarik dari sisi golongan am, ngeten Pak, ngapunten kang kathah ning dunya iki bagi orang-orang yang membenci terhadap dinut tauhid iku masih Allah tunggu, gak langsung disantap ambek Gusti Allah mboten, ditunggu kesadarane. Ikulah perbedaannya antara wong tua ambek anak atau Gusti Allah ambek kawula. Wong tua iku Pak ya, olehnya memberikan sesuatu apapun, apakah yang berhubungan dengan jasa, nyusoni, ngingoni, ataukah yang ada kaitannya dengan material. Wong tua iku nyun sewu mboten arep-arep balesane anak. Karena dia olehnya melakukan didasari oleh cinta kasih sayang yang tulus. Sehingga waktu kita kecil orang tua enggak mengeluh Pak, jenengan mencret nisi ngeprok nuyuh ngeprok ya toh, ngerti ngeprok ya, di tempat ya. Lah masih kecil masih kecil, apalagi umur baru lahir ngono ya, ora iso obah apa-apa, iso emak ngek luwe ya ngek, nangis sembarang nangis, diajak komunikasi njaluk apa sih awakmu, mboten saged jawab, saged ya bisanya mung nangis. Loh wong tuwa iku
mboten kesel, mboten capek. Ramut jenengan kali kula sebagai anak. Tapi dibalik saiki wong tua wis sepuh nising nuyuh ngeprok, kita sebagai anak bagaimana Pak? Coba jenengan ramut. Aku yakin kalau setahun mengeluh. Nggih, sebabnya kula sering Pak diparani apa jenenge tamu iku dawuhe ngoten. Kemarin hari Jumat ana tamu mara mbahe ku wis tuwa, alasane sakno nuyuh ngeprok nih sing rasane atiku ya jan awakmu capek. Mesti tok sing dijaluk niku nek pun wayahe cek ndang budal. Lah kula kanggo mantes-mantesi ngomong ngeten bahasa asalnya gak mboten pantes. Aslinya mboten dukung, cuman ben pantes lho Pak. Wis ikhlas ta anak-anake. Oh sampun. Sama wangat. Insyaallah. Sing notabene trose duwe cekelan. Cekelan opo, Pak? Cekelan iku mung situ iman ngono lah wis cekelan. Yes kabeh wong nyekel. Loh, itulah bentuk Pak perbedaan antara kita sebagai anak dengan orang tua. Makanya dalam istilah peribahasa cintanya orang tua terhadap anak itu adalah sepanjang masa. Kan mboten enten batese. Kalau cintanya anak terhadap orang tua sepanjang jalan. Artine nek wong tua iku sik iso ngetokno kaya. Ngerti kaya? Penghasilan. Wis mbah aja matek-matek mbah, ngoten. Karena ada tendensi kita. Ada tendensi. Lho kok yo ngono ya? Sedaya kita. Sedaya kok yo ngono, gak sing ngomong, gak sing anu, sedaya kok ngono ya? Loh, inilah Pak sebuah contoh perbedaan antara cintane Allah terhadap kita dan cinta kita pada Allah. Yang maksudnya ubahan, mana lah? Ubahlah cinta kita yang asalnya sebagai hamba kepada Allah itu diubah. Bagaimana caranya untuk mengimbangi seperti halnya cintane Allah terhadap kita. Ini kan dijelasno radhiyallahu anhum wa radu anhu. Loh, piye? Ben seperti ini, seperti ayat ini bagaimana? Allah yang mencintai jenengan dengan tulus, jenengan juga mencintai Allah dengan tulus. Loh niki lho dalane mung siji. Dadi salik, belajar berangkat, nuju mendekat dan bertemu Allah. Sebab kula yakin siapapun Anda tatkala betul-betul itu bertemu Allah, maka Anda tidak akan pernah ingin bertemu selain Allah. Berhubung jenengan ada tugas di dunia, maka Anda akan diperintahkan untuk menyampaikan tentang cinta terhadap Allah, bagaimana terhadap manusia dan bagaimana cinta manusia terhadap Allah. Ini yang Rasulullah sampaikan dalam satu ayat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wis nek wis yuhibbukumullah, Allah mencintai Anda, berarti Anda telah melakukan seperti caranya saya, Kanjeng Rasul, bagaimana untuk mencintai Allah itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau makalah ini kita sampaikan terhadap orang-orang umum, maka yang disebut bisa babima irtakaba minadzunub adalah perbuatan-perbuatan jasmaniah ini yang telah melanggar aturan syariat. Niku akhirnya balak secara dohir itu didatangkan.
Berarti karena apa? Karena orang am mengatakan musibah itu ada kaitan dengan jasmani, dia nggak sadar kalau rohaniyahnya sudah terhijabi ku musibah, nggak nyadari karena dia menganggap musibah itu hubungannya dengan jasmani. Akhirnya nggih diwenehi musibah Allah jasmani. Sehingga ibadah musibah jasmani ini bagi orang umum sabar apa gak? Ya ora ana sing sabar, Pak. Ora ana, mboten saged sabar. Sehingga ada istilah sabar iku ana batese. Mboten saged. Jenengan kali kula niku sabar yang sesungguhnya sesuai dengan ayat innallaha ma'as-sabirin, mboten saged. Karena kita belum kenal kepada Allah, karena kita belum bertemu Allah, maka sabar itu enggak mungkin bisa disematkan Allah di dalam jiwa kita, mboten mungkin. Karena kita masih memandang persoalan itu sumbere sangka makhluk, tidak bisa kita memandang sumbere sangka Allah. Sebagai kesimpulan ngeten, khusus kita mawon sebagai salik ketika menek ondo nuju nang loteng, waspadalah di tengah perjalananmu itu banyak perkara-perkara sing sifate iku berupaya untuk menghalangi dirimu. Wa yasudduna an sabilillah. Kui akan ada sesuatu yang akan menghalangi dirimu sehingga perjalananmu itu terkendala. Apa itu? Banyak. Kadang-kadang Allah lewatkan terhadap istri, suami, anak, harta benda, ataukah mungkin terhadap orang lain. Lah terus bagaimana kami mensikapi kalau toh itu memang datangnya dari Allah? Gini, kita akan tahu dan sadar kalau semua itu datangnya dari Allah. Jikalau hati Anda detik-detik mendapatkan penghalang, kok yo Anda itu dalam hati iku muncul rasa itu datangnya dari Allah, maka itu tidak akan menjadi penghalang. Justru itu sebagai tumpaanmu lebih cepat kamu sampai terhadap Allah. Kalau di dalam si salik suluk secara khusus, lah ini yang sering kami sebut sebagai karomah, itu nanti tidak akan menjadi penghalang bagi diri Anda menuju dan bertemu Allah, justru mempercepat Anda manakala Anda memandang di balik semuanya itu siapa. Berarti memandang terhadap keesaannya, maka ini juga akan bisa mempercepat Anda. Jadi HP gak sido ditarik maneh, alias HP iku memang betul diberikan. Wis sebagai kesimpulan ngoten, monggo menawi wonten sing tangklet. Kok diluk sih? Iya nyen akeh diluk. Nah, rong minggu ora ketemu ya dah. Ngoten, monggo menawi wonten sing tanglet kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Yai, kula Edi Purwanto dugi Puri Mojokerto. Niki badhe tanglet ingkang hubunganipun kalian Quran surat Al-Hadid ayat 3. Awal dan akhir, dohir dan batin. Kalau pengertian orang awam seperti saya, berarti semuanya itu adalah Allah. Makhluk itu tidak ada. Mohon penjelasan ini pun Yai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah dawuh Allahu huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin.
ini bagi orang yang sudah hatinya sampai di zona ahad, maka betul sudah tidak ada kalimah awal, kalimah akhir, sebutan dohir, sebutan batin, boten wonten. Niki bagi kita, bagi panjenengan yang sudah di zona ahad. Tapi sebelum ke zona ahad, jenengan terlebih dulu mengalami yang namanya zona fana. Sebelum fana, zona muraqabah, takhalli, ngeten. Iki wis kena. Oh ya. Takhalli, takhalli dan tajalli. Niki rumusnya dalam tauhid itu di sini. Apa? Ketika kita masih berada dikatakan di zona takhalli, kho ya, make kho. Itu berarti kita ada di golongan umum, golongan syariat bloko. Niki le. Siapapun kita pasti ngusir Allah di situ, tapi nggak kerasa. Allahnya tidak ada di dalam diri kita, nggak ada. Keaguannya Allah itu nggak akan muncul di dalam hati kita, nggak akan muncul. Justru keaguan kita sebagai makhluk. Ini namanya takhalli. Proses kita ketika saat masih bersikukuh di dalam hukum syariat saja. Umpama kula dadi kiai ngono nggih kemlinti, ngerti kemlinti amen. Apa bahasa Indonesia kemlinti niku dulur. Kemenyek, kemendol, sego jemek iwak. Iwak tongkol ngono. Apa selalu egoisme saya? Takabur bisa dikatakan, berbangga diri. Udah Pak, ini nggak bisa, hukum ini kita ubah, nggak mesti ya seperti ini hukum kita itu. Kita pasti akan yang muncul di dalam dada kita itu isinya takabur dan lain sebagainya. Loh, anggit sampean iblis gak pinter maca kitab Pak. Loh. Iblis iku Pak, namine adalah Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah. Penasehat piro-piro malaikat iku jenenge Ajazil. Dulu loh sebelum disebut iblis. Titele itu adalah Sayyidul Malaikah. Nek wis ngomong sayyid iku kan yo wong sing mawul yo ndukur to. Lho, makanya saya katakan iblis itu Qur'ane fase dulur, kitabe wis luar biasa. Mboten cuman nok jurumiah tok enggak. Sampak kengene juman Jawahirul Maknun juman ngetepal iblis lho ya. Sebelum dia itu belum terciptanya yang namanya Nabi Adam. Tapi bahasa Nabi Adam sudah tercipta, akhirnya Sayyidul Malaika itu dibuang Gusti Allah, status iblis, akhirnya iblis. Karena apa? Dia berkata sendiri, aku iki luwih mulya katimbang Nabi Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lah, disinilah pengakuan karena di dalam diri seorang iblis rumangsa luwih apik katimbang Nabi Adam. Iki maksudnya takhalli. Berarti iblis model anyar. Ya, saiki lho ya. Contohnya iblis model anyar
seperti halnya saya tadi. Kemlinti jerone atiku iku, di dalam hati saya apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Otomatis sudah takabur, memandang orang lebih rendah dan merasa diri kita lebih alim, lebih baik dan lain sebagainya. Berarti ikilah zaman sak mangke iblis anyaran, ya dah. Ya ini tah yang disebut kuwi nek pengin tahu iblis sing nyoto dohir sak batine ya iki lho, ngoten lho, sing ana ngarep iki. Berarti sing ngarep iblis, sing ana ngarepe setan. Ya wis, nek iblis iku mbah buyute, nek setan peranaan. Lah ngoten. Sebuah contoh aja. Tapi butuhnya dinut tauhid inilah Pak. Maksudnya persoalan apa yang statusnya disebut Sayyidul Malaikah itu tidak akan pernah hilang terhadap hati jenengan. Takabur, riya dan lain sebagainya nggak akan hilang selama kita menolak tauhid. Wis, nek cara Jawa, selama kita menolak ajaran sangkan paraning dumate, yaiku ilmu sejati. Wis pasti Pak, masih kopiah sampean kali kula lah wincip ngene. Alah taek sik tetep ning ati iku sik kesebut golongan-golongan al-iblisiyu. Wis kurang nemen ya apa kula ngomong ngeten iki. Lho niki ngomongnya sama dunia lho Pak, nang YouTube. Artinya itu manakala kita pandangi dari sisi ilmu tasawuf, golongan kita takholi inilah wis. Lalu kita naik satu tingkat tahali. Berarti sebelum kita tahali ini Pak, di pulpen ini di tengah-tengah inilah ya, di tengah-tengah antara tahali dengan tahali ini ada proses namanya ta'limul muta'alim. Apa? Proses belajar mengajar. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya untuk membawa bil huda, petunjuk, wa dinil haq, dan pelajaran agama yang bertauhid. Terus umat menerima. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh secara lesan, iku berarti sama halnya Kanjeng Nabi niku nulis wahyu iku ning papan, bentuke papan atine umat. Umat ngrungokno. Ya mbek merem-merem barang ngrungokno nih. Tapi balik mboten dingkluk terus gak balik iku jenenge wong keturon namanya. Iki ngrungokno diangen-angen ning ati diterima. Lah berarti inilah nanti akan ada proses namanya tahali. Akhirnya jenengan disebut salik niki. Iki namanya salik. Siapa orang yang berupaya untuk meninggalkan iman rasa ning makhluk ning dodo, terus nanti dengan sendirinya otomatis kalau sudah sampai tajali muncul ning dodo rasa agune Allah. Loh, itu berarti tajali. Sehingga dari ayat nomor 3 surat Al-Hadid,
yang Allah katakan bahwasanya dialah Allah yang esa, yang ahad, iku di awal dan di akhir, di zahir lan di batin. Ini ilmu, ini adalah sistem. Si salik sebelum berangkat Solo nuju wusul tajalli kudu paham terlebih dulu. Dalam bahasa orang yang mau naik ke loteng, orang ini harus disiapi tangga dulu biar supaya bisa sampai ke loteng. Artinya si salik ketika Solo wajib diberikan wasilah. Ya iki wasilah penyambung antara loteng satu terhadap loteng dua. Iki wasilah. Saya tidak bicara wasilah miturut bahasane orang umum thariqah mutabaroh, bukan. Wasilah dari guru thariqah, terus gurune sampai kanjeng Nabi. Saya tidak bicara hal seperti itu yang sering disebut sanad yang muttasil. Tidak. Saya berbicara wasilah antara hati ruhaniyahmu terhadap Allah. Kalau saya lewatkan nyun sewu, tak lewatkan sanad yang misalkan yang pada umumnya umum orang thariqah mutabaroh, umur sampai nih lho Pak nyun sewu wis katene mati kesawen. Lah saiki ngeten mawon nek bahasa kula, kalau ada jalan tol lebih cepat terus ada jalan umum yang lambat, mengapa kita tidak mengambil yang cepat? Gak ndek dhuwit ge bayar e-tol Gus, gampang tak sangoni. Lah wis enak to sampean iki. Pol enake iki. Makanya mengapa saya tidak pernah bicara tentang thariqah pada umumnya, padahal saya juga mulai tahun 74 sudah berthariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Mengapa aku nggak tahu bicara tentang isi di dalam thariqah pada umumnya? Kesawen. Nyun sewu lho ya. Nek sampean saya lewatkan seperti itu, wis ta. Kesuwen amen. Bukan perkara ini saya benci lho, ndak lho ya. Mbon salah paham. Karena saya berpedoman kalau toh ada jalan yang lebih cepat, mengapa harus saya lewatkan jalan umum? Toh kedua-duanya bisa nyampe. Satu. Kedua, aku punya pertimbangan secara manusiawiah, secara perjalanan. Umur sampean kali kula nggak ngerti kapan is dead. Iku lho maksud saya. Nek jenengan gak terima sing berthariqah ya ngomongo. Ya ngomongo. Gak terima misalnya gak terima. Lho ora apa-apa. Habis ini lho kula kemis ngarepno Indramayu mah sana thariqah Sadiliyah. Ana Indramayu termasuk pundi? Jawa Barat. Lah, ini gak terima kau usah diundang. Lah apa bingung-bingung. Ya gak nggawa wasilah. Lah, itu loh Pak. Ya jadi saya tidak menyalahkan bagi mereka yang dengan senang hati suka lewat jalan umum, monggo. Monggo. Tapi aku yakin lebih cepat Anda lewat jalan tol katimbang jalan umum. Ratumon di jalan tol itu saya menemukan lampu merah enggak ono. Ketemune nek ajenge mudhun eksis tol baru ono lampu hijau, lampu merah. Tapi selama kita perjalanan di jalan tol ora tumon lampu merah. Mungkinlah ada ono kecelakaan baru ketunda. Lah ngoten nggih. Mboten saged cepat. Lah niki ora eneng. Ya terserah Anda lah. Kalau Anda saya kasih pilihan seperti enggak mau, ya enggak apa-apa. Sehingga bahasa kholwat saya lebih condong mengapa enggak pernah saya ajak jamaah. Lah ngoten nggih. Kholwat itu lebih condong binafsih sendiri-sendiri. Karena apa? Gak mudah terpengaruh dengan yang lain.
nantinya gitu. Dan lebih fokus jenengan iki khalwat itu secara khusus itu sendiri. Sebab ada yang bertanya, Gus Torikoh sampai niku nopo? Yo tisu siyah iki. Nah, iya tisu siyah loh, untuk membersihkan. Lah gini loh Pak. Jadi dikatakan salik itu karena jenengan itu sudah memahami bagaimana caranya sampai bisa wusul. Lah bisanya wusul harus dikasih wasilah. Apa wasilahnya? Lah ini loh yang katanya saya tidak bisa menerima dengan keterangan jenengan adanya dzikir sirul asror, sebab zaman Yamon sampai Yamin enggak pernah dengar sirul asror. Opo sirul asror ngaten nggih. Ya wis, mungkin jenengan paham. Kalau gelem buka juga di dalam surah Al-Isra ayat swida. Al-Isra ayat swida. Enggak pernah aku buka nih. Di situ Allah katakan, ini berkenaan dengan langsung Rasulullah Muhammad, kamu jangan berkeluh kesah, atimu ojo ngresah, sebab umatmu menolak ajaranmu. Ojo, karena ilmuku itu melimputi pada dirimu. Niki Rasulullah. Ini nggak pernah aku buka, itu memang ayat. Dan nanti kalau buka-buka kalau sudah sampai pada Al-Quranul Qadim itu. Jadi Rasulullah diingatkan terhadap Gusti Allah, Muhammad ojo atimu ojo nelongso ya, jangan menelongso, jangan apa Pak Indonesia ini ngelongso ya, bersusah disebabkan umatmu iku banyak yang menolak ajaranmu. Tetap sampai no Muhammad, tetap sampai no. Walaupun itu nantinya justru akan menjadikan dia bertambah ingkar. Ngaten. Dan ilmu tentang masalah itu sudah terlimputi pada dirimu semuanya. Istilah ojo khawatir. Ngaten. Baru Pak Gusti Allah memberikan jaminan seperti itu, maka Rasulullah sudah tidak akan pernah mamang lagi ragu-ragu untuk menyampaikan. Padahal pertentangannya di situ luar biasa. Makanya anggiti sampean sebelum kami berkata tentang sirul asror itu gak tak pikir sudah bertahun-tahun sudah saya pertimbangkan terkait ini nanti jikalau ku sampaikan. Kan ada yang debat di YouTube itu, aku nggak akan percaya sebab ini dalam Al-Quran yo gak ono namanya sirul asror dan lain sebagainya. Serapopo sing jelas saya berupaya semaksimal mungkin sekiranya hati dan akal jenengan bisa menerima. Akhirnya saya proses dari la ilaha illallah, la ilaha illallah anta sampai ke anak. Isih panggah tetep rapercaya ya rapopo, tetep tak sampai no. Itulah Pak yang dimaksud Allah wasilah, hubungan langsung, tali hatimu langsung nang Allah, tidak melalui guru makhluk, tidak melalui mursid makhluk atau sanad-sanad yang mutasil yang dibicarakan di unda, langsung hatimu terhadap Allah ana dalile wonten watah ning Quran. Namun oleh karena kita umat manusia yang tidak paham tentang maksud wahyu artinya, maka disitulah menjadikan pertentangan dalam hati kita. Apakah tidak cukup bukti Allah berkata bahwasanya sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 3, kalau Allah itu di awal dan di akhir, di dalam dan di luar,
Berarti kan gak jauh, Pak. Kan Allah itu dekat toh. Dekat. Tapi ini akan semakin jauh bagi kita tatkala kita itu menjauh darinya, itu pasti. Sehingga datangnya ayat ini nggak bisa kita terima. Akhirnya kita berbahasa yang jauh di sana yang berkuasa, gitu. Apakah kurang bukti lagi Allah mengatakan bahwasanya aku lebih dekat dari urat lehermu? Loh. Berhubung gak ada wasilah, dekat terasa jauh, Pak. Terasa jauh. Bahkan semakin dekatnya loh, kita nggak bisa melihat. Bahasa mata dohir, telunjuk ini kalau segini bisa kita lihat. Coba kalau ditempelkan nang mata, saking dekatnya akhirnya nggak bisa melihat. Itu loh persoalannya. Lah, wasilah miturut dalan tol itu bukan makhluk. Langsung hatimu datang Allah. Makanya saya selalu bicara ihsan, bicara su'aul basirah. Itulah rasa wasilah itu. Wabtahu, dan raihlah. Allah sudah ingatkan kita di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtahu, carilah, raihlah, ilaihi, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Mencari apa? Al-wasilata, ing sambungan, ing tali, ing jalan antara dirimu terhadap Allah untuk bertemu. Lalu wajahidu fisabilihi, laksanakan perjalananmu, akhirnya disebut salik. Ibarat orang yang mau naik tangga, berarti sirul asr itu, tangga itu wajib sampai liwati. Zikir ini kan muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Anda sudah merasa Allah dekat, akhirnya disitulah jenengan dimasukkan Allah di zona namanya makom muraqabah. Makom yang Allah sudah terasa dekat sehingga mengatakan anta. Loh, niki lho. Tauhid anta. La ilaha illa anta. Ya inilah Pak muncule zikir nama sirul asrar. Kok ngeten iki sik tetep panggah, pancet ora gelem nampa, ya sudah. Makanya Rasulullah dikatakan, Allah diperingatkan dalam surah Al-Isra 60 itu, mat ojo gelisah. Ojo gelisah. Pak saya padahal yang sempat gelisah Rasulullah. Karena apa? Pertimbangan manusiawi. Ya Allah, saknone engko nek ketemu masa sing kekal iki lho. Lah ngaten ta? Iku kan manusiawi. Akhirnya beliau nyampe terus ditolak, terus ngesah. Akhirnya jatuhlah sebab ayat ini muncul karena Rasulullah sempat resah dikarenakan umatnya ada yang menolak. Akhirnya Rasulullah wis mboten resah lagi karena ada jaminan di situ. Ya sudah, akhirnya tetap sampaikan hal ini. Nggih, nek dipikir kula nggih resah, Pak. Cara manusiawi sakno ngoten lho. Sakno apalagi orang dekat kita. Apakah istri, apakah anak, apakah saudara. Nek mendengar dan melihat dan menemukan pertentangan itu sakno ngoten. Tapi ya apa maneh, kita kasih bahasa umum ya dimaklumi aja. Karena memang orang buta nggak kepingin Pak nabrak bis, ya toh, nggak kepingin. Oleh dia nabrak kan nggak tahu kalau di depan ada bis. Akhirnya ditabrak mawon. Baru nek wis nabrak ngono iku benjut kabeh ya.
Ya bre, gak ketok aku mana no bis. Dikandani wong kae mang, Pak ono bis ngarepean. Gak percaya, nabrak ae. Yusakno, kasihan dia. Tapi berhubung di situ Allah ngkei jaminan, ya sudah. Akhirnya tetap tak sampai no wasilah ini bejo diterima, bejo ditolak, terserah. Lebih-lebih mereka yang menggaungkan fanatik dengan wasilah secara zahiriyah pada umumnya. Memang Pak, adab toto kromo kita itu secara syar'i ya harus berbicara tentang wasilah yang sanadnya muttasil, ya tah, sampai Kanjeng Nabi akhirnya disebut thariqah muktabaroh, sambung thariqah sampai terhadap Rasulullah. Cuman kula nggih takok, Rasulullah biyen iku berthariqah ngin iki apa iki lah ngoten lah. Thariqah ya apa Kanjeng Nabi biyen? Munculi thariqah sekarang yang banyak itu apakah dulu juga dilakukan Rasulullah? Iku adalah nisbat Pak, sebetulnya nisbat. Nisbat iku sebangsa. Cirine mek ngeten. Kembali ke khitoh. Apa tujuan thariqah dihadapkan kita sebagai orang syariat? Mek situ. Apa? Litakarrubillah waliqaihi. Tujuannya itu supaya jenengan ini ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Mek ngoten tok. Iki tujuan inti berthariqah. Thariqah itu. Pertanyaan aku sekarang adalah apakah thariqah sekarang keluar dari ini atau betul-betul litakarrubillah? Jawabannya tergantung. Kalau saya katakan muktabaroh terhadap Kanjeng Rasul, berarti tidak keluar dari tujuan asal. Tujuan asal. Nggak ada Pak di situ untuk biar punya pengaruh sing gede. Mboten enten. Kembali ke khitohnya thariqah. Disebut muktabaroh iku sebangsa. Walaupun nggak ada thariqah dulu Kanjeng Nabi belum muncul thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah misalnya. Contoh misalnya seperti thariqah saya dulu itu. Terus di sini pelakunya itu betul-betul sesuai dengan fungsi tujuan thariqah Rasulullah enggak? Kalau iya berarti itu disebut muktabaroh. Kalau enggak, ya ghairu mutabaroh. Nama beda. Tapi sebangsa. Sak tunggal wae. Buktine kita ketika Solo tidak ada maksud dan tujuan untuk mencari pengaruh. Untuk banyak-banyakan pengikut. Sing pengikuti ribuan, ratusan ribu bangga Pak. Berangkat bareng, sing lanang pakaian putih-putih, sing wedok yang tak delok. Iki kuntul. Hati-hati. Apik niku kabehan. Nggih. Ampun ditanggapi negatif Pak. Aja. Jadi gini, disebut muktabaroh iku sambung terhadap Rasul iku sebangsa. Urusan bah tisu siyah, bah apa terserah Anda. Kalau itu memang dikatakan muktabaroh terhadap Kanjeng Rasul, kami tidak melihat dari sanad si A, si B, si C sampai Z Kanjeng Nabi. Ndak. Saya katakan muktabaroh itu adalah sambung sama dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan. Apa tujuannya? Kalau masuk tujuannya adalah jenengan mendekat dan bertemu Allah, entah nama thariqah Anda apapun Anda, hakikati adalah muktabaroh. Ngerti?
Beda kalau kita niatnya supaya punya organisasi besar, misalkan ya. Nanti lihat dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Melebu politik gampang. Nah, wah kalau war tebih niku tambahan. Kalau kita mengadakan thariqah atau mendirikan satu thariqah sing tujuannya untuk meraup pengikut banyak, mohon maaf, itu enggak mutabaroh menurut kami. Menurut kami. Cuman satu thariqah Kanjeng Nabi apa? Ibadah mahdoh dan gairu mahdoh. Cuman di dalamnya nama banyak. Ibadah mahdoh itu piye? Sing murni dijadikan beliau sebagai alat atau jalan untuk bertemu Allah. Sing gairu mahdoh, sing tidak murni juga begitu. Lah sekarang misalnya kita sebagai umat terus mendirikan dan menciptakan thariqah namanya Tisusiah, terus ati sampean iki mau kok yo seperti dengan thariqah apa yang pernah Rasulullah lakukan, apa? Mendekat dan bertemu Allah, limangkana yarjullaha wal yaumal akhirah, maka inilah hakikate mutabaroh. Lain kalau kita bicara mutabaroh dari pandangan umum, thariqah pada umumnya apa? Sanate iki mutasil, tidak munfasil. Mutasil itu sambung, nek munfasil putus. Contoh sing mutasil, si A niki mursite si B, si B mursite si C, sama sampak terhadap Kanjeng Rasul. Artinya ngapunten Kang Kadah, sambungan ini sampak terhadap Kanjeng Nabi. Pertanyaan aku, nek ngomong bahasa jeneng tadi, betulkah Rasulullah dulu ada istilah bahasa thariqah Tisusiah? Kan nggak tahu kita. Betulkah Rasulullah pada saat itu ada namanya Tisusiah? Wis gerabakan kabeh yang berthariqah macam-macam niku. Terus kalau iya, mengapa berpuluh tahun jenengan tidak bisa wusul? Ini harus kita koreksi, Pak. Koreksi diri sendiri loh ya, mboten ngoreksi orang lain. Koreksi diri sendiri. Yun sewu, kalau bahasa saya, apapun thariqah kita, tatkala jenengan belum paham surat Al-Maidah ayat 35 yang berbicara tentang wasilah, sambungan ati langsung jenengan datang Allah, bahasa teori mohal, Pak. Mohal kita itu bisa wusul datang Allah. Solo kita bertahun-tahun gak akan pernah bisa. Karena apa? Karena hanya di dalam wasilah, hubungan hati langsung jiwa, ruh sampai datang Allah ini dibahas di dalam tauhid anta wa ana. Lah sementara kita menolak dengan tauhid itu, mohal bahasane. Apa ya mungkin aku iku bisa ngombe kopi sementara aku menolak keberadaan kopi. Biar kula ngrasakake kula mboten menolak. Loh, otomatis kula akan menjadikan kopi sebagai wasilah, istilah seperti itu, untuk mendapatkan sejatine rasa yang kami sebut sebagai hidup, yaiku namanya nikmatnya rasa kopi. Wes, tinggal pertanyaannya tadi kita mengambil dari sisi mana. Kalau kita masih di zona salik perjalanan ini, kita masih ada awal, akhir, dohir, batin, masih banyak.
masih ada sebutan itu. Tapi kalau kita sudah sampai pada zona tajalli, berarti ahad, sudah tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada zahir, tidak ada batin. Yang ada adalah innani anallah. Yang ada aku iki adalah Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. Nggih. 3 pitakonan. Sing pertama, kula ngalami semedi utawi kholwat. Nggih. Niku wonten cahaya putih mlebet teng awak kula. Niku sing pertama. Nggih. Sing kedua, donga lewat YouTube. Kebetulan donga jenengan tentang makrifat. Niku sah napa mboten? Mboten nggih. Kaping 3 niki mboten kholwat. Kados kula rebahan niku kula ngrasaken sak temene urip niku kesadaran kula niku lenyap. Kepanggih jenengan enten sosok kirangan niku makhluk napa swara tanpa wujud. Entut mungkin niku. Bejoe nggih. Bejoe ngeten Gus. Nggih. Nggih ngapunten niki bejoe ngeten. Yaiku sing digawa ngapunten iki. Sing digawa muklakson asli ajarane Rasulullah. Kok nek gak ro yaiku sing asli. Bejoe ngoten. Nah, sing kula maksud niku sosok tanpa wujud niku Sinten? enten swara tanpa wujud. Nggih, nggih, nggih. Bejo ngoten. Yaiku ajarane muklakson asli ajarane Rasulullah. Nah, kula sampak sakniki niku angen-angen swara tanpa wujud niku napa Gus niku? Ngoten nggih. Mekaten sing kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, cahaya putih. Iki ning papan tak tulis. Gusti Allah iku ngutus di jalur kiri namanya setan. Cahayane abang merah. Nyebarno zil penyesatan. Gusti Allah nyuruh namanya malaikah. Nggawa cahaya putih nyebarno yang namanya hidayah. Pun dua makhluk ini Pak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dua makhluk ini yang menciptakan Allah. Anda di tengah-tengah sini, katakanlah ini makhluk, Anda di tengah-tengah. Pilih jalur mana Anda. Nanti kalau jalur malaikat berarti jenengan di jannah. Jalur setan berarti di nar, wa inna ilahi roji'unnya di situ. Yus podo kabeh balik ing ngersani Gusti Allah. Tapi kaplingane dhewe balik ya balik, tapi kaplingannya sendiri. Dua makhluk ini tugasnya masing-masing. Sehingga apa?
manusia itu Allah berikan tidak hanya akal tapi juga nafsu. Makanya satu sisi mengatakan disebut manusia yang sempurna itu karena dia tidak hanya berakal tapi juga dibawahi nafsu. Sehingga jenengan kadang-kadang entah laki atau perempuan itu seneng selain Allah, iku wajarlah karena ono nafsu. Ono wong lanang gak seneng wong wedok, ono wong wedok gak seneng wong lanang, kok wong lanang seneng wong lanang, kok wong wedok seneng wong wedok, iku mah gak normal yo. Lho nggih to? Lah ngaten to niki. Tapi dalam agama syariat ditata biar senenge gak keliru rel. Ngaten to. Jadi sing wis duwe garwa ya aja pisan-pisan kok senengi. Wis golek wae seneng nang nggone sing dereng punya garwa. Ngaten lho karepe. Nggih ngapunten Kang kathah. Iki hukum syariat menata supaya kita enggak keluar rel. Ngaten lho. Bapak Ibu hadirin, sekarang kita tinggal pilih yang mana. Malaikat pun tidak bisa membawa visi seperti iblis atau setan. Setan juga begitu karena tugasnya masing-masing. Sama dengan pewayangan, ada kelompok kiri Ngastino, ada kelompok kanan Ngamarto. Dapuk lakone yo gak podo, tugasnya yo enggak sama, dalangnya sama, dalangnya mesti sitok Pak. Sampai pernah menjumpai ya ada tanggapan wayang yang namanya dalang itu loro atau telu, pernah enggak? Enggak pernah, kursi tok. Nyun sewu. Inilah bahayanya kalau kita tidak mengerti tentang tauhid, gampang kita menyalahkan setan. Selalu benerno malaikat terus. Nek salah, nek setan memang salah Pak, nyun sewu. Besok bisa dituntut Pak. Nyatane ning Quran gak iso dituntut. Sampe delok ilah ning Quran. Keterangan tentang setan. Akhirnya setan ngomong, "Wis ngono ya teko atimu dhewe, nek ngono ayo bareng-bareng mlebu neraka." Cahaya putih itu menunjukkan warid apa tugasnya, fungsi daripada cahaya itu. Ingat ada pembahasan yang berjudul barang siapa yang hatinya selalu berzikir, maka Allah mengutus waridnya untuk masuk di dalam dada jenengan. Itulah cahaya. Cahaya apa? Cahaya putih. Sing cahaya itu disebut wakilah nur makrifat yang tujuannya untuk mengusir keakuan diri, untuk membinasakan perkara yang menghijabi antara ruhaniyah dengan hidup. Itu namanya nur makrifat. Otomatis Anda tidak terlepas dari wasilah tadi. Wasilah tadi enggak terlepas. Sampai melu cahaya putih misalnya, berarti jalur malaikat pada umumnya, berarti wasilun secara syariat enggak ditolak, secara syariat enggak disalahkan. Bapak Ibu, atau dalam arti Allah tidak akan menyalakan nur makrifat jikalau Anda tidak berzikir. Zikir yang dimaksud di sini bukan orang yang berzikir tapi lalai,
tapi orang lalai atau orang berzikir tapi berzikir. Inilah. Orang berzikir tapi ingat, orang lalai tapi ingat. Ini yang dimaksud cahaya putih itu. Lu kok iso lalai tapi ingat? Ya ngeten. Jenengan iki lali, rasa ning dada ora ana bahwasanya iku parane sangka Allah. Pada saat detik-detik itu jenengan lupa. Tapi jenengan terus eling tekone awak dhewe lali sebab sangka Allah sing lalekno, berarti ki maksude lali tapi lali tapi eling ngene iki. Tatkala Anda dijatuhkan Allah dalam maksiat, itu akan menjadi taat ing ngersane Allah. Maksiat yang ku maksud adalah laline ati gak eling, gak sadar kalau ini sangka Allah, ini maksudnya maksiat. Tapi ketika Anda itu sadar itu datangnya dari Allah, lalai tersebut maksiat, mongko maksiat inilah akan menjadi taat. Taat itu adalah ingat, sadar. Nah, inilah yang memunculkan cahaya putih itu. Kalau pertanyaannya, cahaya putih yang masuk dalam dada kula niku cahaya apa? Mantan pertanyaan itu akan kujawab dengan lemparan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Anda tadi bersirul asar atau tidak? Kalau tidak, berarti ku nurullah, bukan nur makrifat. Apa? Karena kita tidak bertajalli. Justru nurullah itu akan menutupi hati kita kepada Allah itu sendiri. Apa sih nurullah? Ya makhluk. Cuman berupa cahaya. Akhirnya kita nanti jatuhnya mendewakan, menghambakan diri terhadap makhluk yang berupa malaikat. Tapi kalau jenengan itu tadi juga ketika datangnya cahaya putih itu jenengan sebelumnya itu sudah memfungsikan sirul asrar, maka inilah yang disebut nur makrifat. Otomatis jenengan akan masuk yang namanya setelah muraqabah, jenengan mesti ditarik Allah ruhaniyahmu iku ning fana. Alam fana, alam di mana Anda tidak akan pernah tahu siapa Anda, karena Anda sudah tidak ada, ngenggoni sifat ketiadaan jenengan. Sing asalnya kita merasa ada, akhirnya tidak ada. Setelah itu maka dengan sendirinya otomatis jenengan iki akan jatuh di makrifat, berarti sing ada aku iki Allah. Yes, iki jalur malaikat ya. Cahaya putih teko sentolop mencari ayam yang singitan nok nisore gadangan, ketinggal mboten? Ketinggal. Oke. Sekarang cahaya merah, setan itu yo ide ambek Gusti Allah kok yoan. Wong nyatane komunikasi kita sejarah lho Pak, sejarah awalnya wong Sayyidul Malaika. Nah, terus ning kene di sini setan itu tugasnya adalah dijadikan Allah untuk menyesatkan diri kita, jiwa. Asline makhluk setan umpama saged milih lho ya, emoh aku dadi setan, aku dadi malaikat ae. Tapi berhubung kena sifat qahr, paksane Allah, wis tahtan awakmu dadi setan ae. Dadi setan awakmu, tetep dadi setan, iki tugas. Ngoten. Cuman sejarah dibuka ning Quran, koyok setan iku salah. Wis tahtan, wis ngandelo aku. Engko
kawulaku nek nyalahno awakmu, engko awakmu gak salah. Ngono lho. Akhirnya betul, Pak. Sejarah mengatakan semua kita sebagai anak keturunan Nabi Adam semua tersesat. Berhubung kita itu tidak mengerti apa sih ahad itu, apa sih esa itu, gak gelem belajar teng mriku, mesti siapapun kita akan menyalahkan setan. Oke, kita ulur. Setan iku nggawa cahaya, Pak, rupane abang. Abang iki ya iso sampeyan jadikan sebagai cahaya untuk menjadi nur makrifat, mboten nurullah. Ini nggak pernah disinggung oleh beliau-beliau. Wedi karena apa? Kok khawatir wong-wong melok dalane. Akhirnya mboten lampah sing mungguh umume ngoten. Ya tak omongno ae bapak napa? Wis. Membawa namanya dzil untuk melalaikan hati Anda terhadap Allah. Iki kita bicara dulu bagi orang yang tidak bisa menjadikan nur merah iku mau untuk ke Allah. Kita bicara golongan ini dulu. Sebab apa? Sebab tidak mengerti, tidak membawa silah. Akhirnya kita akan jatuhnya di dzil, tersesat kita. Akhirnya kembalinya kepada nar nantinya itu. Gini, Pak. Setan iku yo nek gak digerakno Allah ya ora iso. Maes-maesi utawa ndelurungno kita, menyesatkan kita. Setan itu kalau tidak diizini Allah untuk menutupi hati kita terhadap Allah, ya ora iso. Wis, saya tarik kepada tauhid lho niki, nggih. Jangan melihat setannya. Kan sudah dikatakan Allahu wallahu khalaqakum. Semua itu ciptaan Allah. Tapi wa ma ta'malun, dan semua apa yang muncul dan timbul baik setan maupun malaikat sumbernya sangka Gusti. Iki tauhid lho ya. Jangan keluar dari tauhid. Kalau kita keluar dari tauhid otomatis mandeng makhluke. Akhirnya jatuhnya nyalahno makhluk. Dadi dzil, penyesatan. Lalu setan bawa misi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek berarti ngejak melalaikan Allah, ngejak hati kita supaya enggak sadar apa semua itu wa ma ta'malun itu tidak dari Allah, dari makhluk. Ditekanlah hati kita oleh karena kita enggak ada tauhid, ditekan oleh nafsu, hati kita akhirnya condongnya melihat makhluk. Loh, disinilah Pak, berarti cahaya merah nggak bisa kita jadikan untuk bertemu Allah. Sekarang lo jangankan cahaya merah, cahaya putih nggak bisa kok, karena alasan hati kita nggak punya wasilah. Bukti, oke, wis saya nggak ngomong pada orang lain, ngomong diri saya sendiri. Selama kita tidak mengerti dan tidak membawa, belum diizinkan Allah membawa wasilah tadi, maka berpuluh tahun corok kami dzikir ya jebule wonten alam mukasa ora iso nur makrifat dinyalakan Allah, enggak akan. Sing dinyalakan iku nurullah. Niku sing dinyalakan. Apakah nurullah yang ada kaitannya dengan alam muhadharah? Muhadharah iki alam kasunyatan, berarti nurullah ya apa? Ya sengenge niku, cahaya sengenge. Coba cahaya sengenge gak dimurupno waktu siang. Malam listrik mati kabeh, korean gak ono. Ya ora ketok apa-apa. Moto iki sama mecicil.
Ya ora ketok. Coba nek gak percaya, nanti pulang masuk kamar, tutup jebret, nggak ada lampu, dipateni, mencicilo, bojomu muda gak ketok awakmu. Wes. Lah menisan toh ngomong. Apapun di depan Anda nggak akan pernah Anda akan tahu. Yang ada cuman kegelap, padahal motone mencicil. Apalagi sing gak iso buka meripat alias wuto, tambah nemen yaiku jenenge peteng det zilmu zil niku. Lah bagi kita yang tidak membawa sirul asrar, jangankan bisa untuk ke Allah lewat cahaya merah, cahaya putih gak iso. Keganjel dengan nurullah, akhirnya kita berimannya pada malaikat, makhluk, berimannya pada kasaf. Inilah Pak dalam hikam disebut kasaf suwari. Beda kalau mereka yang membawa sirul asrar, kasaf namanya kasaf maknawi. Dikatakan maknawi karena beliau tidak memandang cahayanya, tidak memandang makhluknya, tapi bersaksi terhadap zatnya, terhadap wujud Gusti Allah yang disebut innani anallah. Wonten mriku. Sekarang bagi jenengan yang sudah masuk di jalur Bahru Tauhid, berarti sudah bersirul asrar, sudah tahapan su'aul basirah wa ainul basirah wa akhul basirah, lewat dalan cahaya merah saged ketemu Allah. Jenengan mencari ayam hilang ning nisori gadangan, betok oncor ya ketok, tapi resikone kobong gadangamu. Oncor kan geni ya ta, geni lho, podo-podo ketoke Pak. Ayam hilang kelihatan, tapi ya iku bedone nek oncor geni ya bakal ngobong rendeng utawa gadangamu kobong wis. Maksudnya ya napa? Ya wis nek pancen ana dalan cahaya putih jenengan gak terlalu bersiko, mengapa tidak? Artinya kalau jenengan kali kula ana dalan umum, ana dalan khusus, mengapa tidak kita memilih jalan khusus? Padahal akses sudah diberikan jenengan, ngaten ta? Jadi walaupun orang umum bukan pejabat, kok ada akses, boleh jenengan iki lewat jalan khusus. Aksesnya apa? Tol nih kalau Pak, kartu sak menten kalau. Tol niku sampean templekno njeplak. Nggih. Tapi putuk apa jenenge KTP, sampean KTP ya, templekno masih mekengkeng ya ora iso njeplak. Embu diuruki sinten timbangane ngeten nika. Nek tol ana isine ditekan mesti muncul tes. Nek gak ana isine misale iku tol dalan mlebu lho mboten metu lho nggih, iku ya sik njeblak ngoten. Tapi nek KTP, tahu tak jajal Pak KTP, tak plek-plekno. Kula epok-epok gak ero, ngoten diparani petugas. Pak nyun sewu niki KTP. Mboten saged Pak. Nek gak percaya coba. Karena itu bukan aksesnya. Aksesnya adalah iktp kuwi. Wis satu. Nomor dua, tentang masalah doa di YouTube. Sah napa mboten? Kula niku nderekake doa ning YouTube. Lah nek jenengan iki nyawang Allah ya iku sing bener. Senajan langsung nang wonge sampean, kok nyawang menungsone gak sok sambung, percuma pun. Yang nomor tiga, kholwat. Di dalam kholwat saya dengar suara yang tidak ada rupanya, yang suara itu mengatakan bla bla bla. Tadi pertanyaan ini, wis paham nggih? Nah, tentang ajaran tauhid ini. Pertanyaannya, siapakah itu? Tergantung jenengan iki nyawangi ning makhluk napa ning Allah sak jerone swara iku. Kalam iki
sak jerone kalam iki sinten tergantung. Kalau jenengan membawa akses pasti akan bisa memandang bahwasannya itu kalamullah. Kalau kita tidak membawa akses, jelas kalami makhluk, akhirnya kok spekulasi, pendapatnya khilaf. Oh, iku Kanjeng Nabi mengatakan, oh iku malaikat Jibril, oh iku ngoten nantinya itu. Hati spekulasi, mboten saged. Ingat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani khalwat, terus ada setan yang datang, terus dia mengatakan ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Mengapa beliau bisa mengatakan itu setan? Karena beliau itu memegang sirul asrar. Ngaten lho. Jadi kalau sudah megang sirul asrar, maka akan bisa membedakan mana di antaranya itu apakah makhluk, apakah itu Allah, kalamullah atau ghairu kalamullah. Karena lewat akses sirul asra inilah sampai ke fana'u dzikri, jenengan akan bisa mengatakan oh iku nafsu, oh iku Allah. Dalam sistem nikilah akan bisa menunjukkan siapa di antara kedua belah pihak kalau wau. Sehingga kalau sudah disebut fana'u dzikri, walaupun asale iku teko nafsu atau setan atau teko malaikat, iku sudah tidak membahas antara makhluk malaikat dengan setan. Wong namanya sudah fana'u dzikri, la ilaha illa ana, berarti cuman hanya ngucap Allah. Yaitulah kemurnian tauhid, bahwasanya wahdahu sudah tidak ada kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.